Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Yani Suryani Cayaningrum. Di sini kakak akan menjelaskan mata pelajaran tematik tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mari adik-adik kita belajar dengan sepenuh semangat ya. Untuk kali ini kakak akan menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Apakah sarapan pagi kalian hari ini? Adakah di antara kalian yang sarapan dengan telur ayam? Lezat bukan? Adik-adik, jika kita makan telur dadar atau telur ceplok, rasanya mantap bukan? Apakah di antara kalian tahu apa itu manfaat sarapan? Nah, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Dan telur adalah salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Apakah di antara kalian tahu telur itu berasal dari mana? Iya, betul, memang telur itu berasal dari ayam. Nah, kalian pasti tahu kan bahwa ayam itu menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam, saat makan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Sedangkan ayam mendapatkan energi dari... Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke penguraian. Melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati, penguraian kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Pada peristiwa siklus nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke penguraian. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup. Pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Sekarang kalian perhatikan ya, di sini ada contoh diagram aliran energi dan siklus nutrien. Yang pertama kita lihat di sini ada matahari. Dan yang seterusnya di sini ada padi. Dan ada burung pemakan biji. Lalu di sini ada ular sawah. Dan ini burung elang, dan yang terakhir yaitu bakteri. Berikut adalah contoh diagram aliran energi dan siklus nutrien sebagai berikut. Matahari ini digunakan oleh tumbuhan. Dan padi yaitu produsen, karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 pada rantai makanan tersebut adalah burung. Burung ini menjadi konsumen tingkat 1 karena burung merupakan omnivora yang juga memakan padi untuk memperoleh energi. Sebagai konsumen tingkat 1, burung akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Ular ini menjadi konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan karnivora yang memakan ular untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu elang. Burung elang ini menjadi konsumen tingkat 3 karena burung elang merupakan hewan karnivora yang mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen 3, burung elang akan mati. Bangkai burung elang akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri. Nah, bakteri ini yaitu penguraian yang menguraikan burung elang yang telah mati. Hasil penguraian yang terdiri dari zat-zat tertentu akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai. Setelah itu, kita simpulkan pembahasan yang telah dipelajari tadi. Untuk kesimpulannya yaitu rantai makanan adalah
rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai. Melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati, pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.